Hey, selamat datang di Skena Podcast, Kedan Nyantai Podcast, tempat kamu bisa dengerin cerita-cerita slice of life, tips self-development, dan ngobrolin isu-isu menarik lainnya. Bareng gue Pras, Zain, dan Faiz. Jadi, siapapun dan dimanapun kamu, kami siap jadi teman santai kalian. So, duduk santai, relax, and let's get started. Halo semuanya, balik lagi di Skena Podcast ya. Yap, sekedar nyantai podcast. Yoi. Dan kita semua di sini kayak ngucapin agak gimana ya, minta maaf gitu ya atas terlambatnya episode 4 ini kita ya. Episode 4. Betul. Jadi kemarin kita nggak tag podcast berapa minggu sih kita? Nggak tag Kita sekitar 2 minggu ya, kurang 2 lebih. minggu dua kurang minggu lebih kita nggak nggak tag podcast ya. tag podcast. Iya. Ya karena kesibukan masing-masing kemarin ya. masing-masing. Kemarin banyak Ya. kesibukan, terus ya itu yang menyebabkan kita mendelay buat tag podcast episode selanjutnya gitu ya. Betul. Dan kita minta maaf buat siapa emang? Ya yang dengerin dong. Oh, yang dengerin. Kita tuh kemarin kita udah merayakan 100 pendengar, Bro. 100 pendengar. Oke. Gokil. 50 pendengarnya gue diulang-ulang. Itu 50 pendengar. kata lu. Oh gitu. Gua kira 100 tuh orang siapa gitu. Tapi jujur gue setiap kayak misalkan habis teknik terus gue tuh kan selalu dengerin di jalan gitu, itu narsistik gak sih? Narsis sih Narsis sih, jujur. Itu jujur. lebih ke Enggak narsis. lah. Gue dengerin Narsis. enggak, gue kalau biasanya dengerin suara gue sendiri kadang aneh, cringe. Sekali Kok- dua kok lu kali bisa? nggak apa-apa lah. Iya, Kalau setiap terus kali gua diulang sekali aja, itu nggak ada dua kalinya, aneh. sekali aja gue dengerin aja suara gue. Aduh, kenapa gue harus dengerin suara gue sendiri gitu loh masalahnya. Enggak, gue fokusnya tuh bukan untuk suara gue tapi ke lebih ceritanya. Oh, gitu. Karena maksudnya Iya. Lu udah tahu kan itu juga lu cerita sendiri. nggak tahu kayak pengen aja tuh kayak bangga punya podcast gitu loh. Oh, Gitu bro, harus gitu bro. Menjadi influencer. Enggak itu lu. Oh, belum. Oh. Iya, by the way, Belum ya, ini amin. Semoga lah ya. Mas Pras ini sudah aktif di TikTok ya, bisa dicek nama TikTok. Jangan tiba-tiba ke situ. Kenapa tiba-tiba TikTok? Lah itu kan promosi kan? Iya. Tapi jangan tiba-tiba langsung. Jangan. Ya ini Jangan langsung nembak gitu. Jadi ya mulai aktif di TikTok ya, dan Sun kayaknya ini Iseng. Iya, Sun juga Skena Podcast ini akan aktif di TikTok juga gitu. Karena ada akunnya ya nanti. ada akunnya, nanti kita share lah ke teman-teman. Oh iya, sama itu teman-teman, kalau misalnya belum follow Instagram kita, ada di sekedar akun kita namanya Skena titik podcast. Skena titik Skena titik podcast. podcast ya, Nah bener. itu jangan lupa di follow ya guys. Ya, jangan lupa di follow. Nanti akan ada update menarik lainnya. update. Aduh, ada giveaway katanya mas. Aduh, iya ada request giveaway nih dari pendengar kita. Gimana nih nanti kalau Nanti aku kasih giveaway gantungan kunci lah ya. Gantungan kunci dari mana Gantungan emang? kunci Dufan. Oh, Dufan. Kurang ya. pas 1000 pendengar atau pas berapa Emang ada pendengar yang nih curang? Mas Pras nih? 1000 kali ya, 1000 pendengar. Asik kali ya 1000 pendengar. Nanti adalah hadiahnya gitu kali ya. Boleh, berarti Kita kurang kasih 900 ya, kurang 900 ya. Ya semoga lah. Oke. Teman-teman jangan lupa bantu ya. Ini kita ke 1000 900 lagi. Ya 900 orang lagi buat dengerin. Kalian ulang-ulang dah tuh sampai bosen. Oke, jadi kita mau ngomongin apa guys di episode keempat? Kemarin kan kita sedikit keluar jalur lah ya, kita ngomongin logika mistika. Karena episode refreshment lah, kita mau out of the box sedikit lah dari Iya. tema besar kita. Sebenarnya memang terlalu segmented ya episode kemarin tentang logika mistika ya. Jadi mungkin kita akan back to nature. Sebenarnya kemarin tuh episode refreshment, Bro. Jadi ya mungkin banyak yang mungkin dengerinnya aduh kenapa tiba-tiba ke horor gitu kan, ini podcast rantau kan. Iya, makanya kita saat ini untuk episode ini kayaknya kita bagusnya back to nature lagi. Betul, ya. betul. Seputar rantau lagi. Rantau dan Rantau. slice of life kita bertiga gitu. Betul, karena masih luas sebenarnya ini pembicaraan Luas, tentang rantau dan petualangannya slice of life. Pras juga kemana-mana, dia ke seluruh Indonesia juga. Kok tiba-tiba? Sudah. Kok tiba-tiba? Iya. Itu kan karena enggak sih, itu kan tugas kantor juga kan kemarin. Oh gitu. Ya udahlah. Tapi yang benar di luar ini kan Pras ini kan lebih banyak daerah kan kalau lu kan Mas Fatan cuma dari Bontang ke langsung ke Jakarta kan. Ya, Bontang Bogor Jakarta. Bontang, Bogor, Jakarta. Nah kalau Pras ini kan dari mana? Dari Agung, Surabaya, Jogja, Jakarta. Ini kan lebih banyak. Berarti kan apa istilahnya, Pengalaman dan semangat Semangat perantau tuh ada dalam darahnya gitu. Gue tuh tipikal yang
nggak bisa ngerasa diem di satu tempat gitu. Buat gue harus bisa nyobain di tempat lain buat entah itu buat raih cita-cita atau enggak mau membuka peluang-peluang baru gitu. Gitu kan. Yang Keren. ya. New banget. Ya itu tadi, makanya gimana nih lu maksudnya karena sering pindah, Iya, nggak sering ya, maksudnya banyak lah Sudah tempat banyak pengalaman lu, lah dibanding ya, kita pengalaman lu memaintain semangatnya lu, motivasinya lu untuk kayak Iya. di satu daerah baru bagaimana gua harus adapt lagi, bagaimana gua harus setting posisi lagi nih sebagai anak rantau agar tidak terlalu tertinggal ataupun terbawa arus. Kan kamu kan sudah lengkap nih dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ke Jawa Barat. Nanti ke IKN katanya mau Oke, Enggak. Bersama siapa? Ya, itu emang kenapa ya mau ke IKN? Nggak apa-apa sih, saya dukung kok IKN. Oh iya, emang iya? gitu. Kadang. Dan saya lihat bagus gitu. Oke. Gambar Garudanya bagus. Gambar Garudanya bagus. Oke, kita skip dulu yang itu ya, tolong teman-teman. Iya, Jadi kita podcast politik sebenarnya. Iya, kita Jangan balik gitu ya. bahas-bahas ke situ. Betul. Gimana caramu Pras maintain? Kalau maintain semangat ya. Iya, Kalau maintain gue sih karena nggak tahu ya, gue tuh suka berpetualang di tempat baru gitu. Karena kan gue dari kecil sampai umur SMA umur 19 ya, umur 19. Gue merasa SMA muda, 19. anjir. SMA 19 sih. Kan lulus SMA. Lulus SMA 18, 17, 18. Kan gue bilang tua kan dibilangin. Enggak, masih sih? Oh 18 ya? Ya udah itulah. Jadi 19 gua apa? Lu tinggal kelas. enggak apa. Itu kan masuk kuliah pertama umur 19. Oh. 2019 kan? Iya. Masuk 2019 sih, gue 2018, gue angkatan 18. Ih, lu tua lu. Gue tua ya, gue lebih tua ya. Oh iya, gue 18. Iya. Oke, Kok gimana tiba-tiba terus? kemana-mana nih? Iya. Jadi, Gimana? ya gue suka berpetualang di tempat baru gitu, belajar hal baru dari tempat itu. Karena dari kecil di satu tempat gitu ya, terus tiba-tiba ada kesempatan buat kuliah di luar kota tuh, it's a good experience buat gue gitu. Karena kan kita jadi tahu banyak hal dari tempat itu, misal dari kulinernya, budayanya, cara orangnya bersosialisasi seperti apa, cara mereka memiliki semangat buat survive kayak gimana gitu kan. Oke. Karena di setiap daerah pasti ada teman masing-masing kan. Karena kan kebanyakan yang gue datangin kan dari Surabaya, Jogja itu kan kota-kota pelajar ya. Banyak rantau ke situ tuh karena kuliah. Betul. Kalau pekerja sih ada, cuman kan kebanyakan dari kota-kota itu kan karena ada universitas-universitas terbaik lah ya dari beberapa universitas yang ada di Indonesia gitu, tersebar di kayak Jogja, Surabaya, Jakarta gitu ya. Nah di situ, tapi kalau Jakarta beda sih. Kalau Jakarta kebanyakan emang pekerja ya. Jadi gue selain karena lu pengen selalu adaptasi dengan situasi yang baru, apalagi yang ingin? Iya. gue sih biasanya pengen itu sih, itu tadi belajar hal baru, terus kenal banyak orang sih. Karena kan di setiap daerah gue jadi punya teman baru. Setiap daerah selalu ada. Ada gitu ya. Gitu. Adanya apa? Ada teman dekat. Teman baru. Kenapa tangannya kayak gitu tuh? Kan gak kelihatan. Gak usah diomongin. Oke. Oh gitu. Tapi berarti di keluarga lu ini yang pertama kali merantau atau sebelumnya mungkin saudara atau keluar dari Tulungagung mencari penghasilan lebih baik atau Kayaknya gue nggak tahu ya, keluarga gue tuh kayaknya ada sih yang kayak gue pindah-pindah itu. Paman gue sih kayak gitu, pindah-pindah karena sales kan, ditempatin di satu daerah terus daerah lain, terus di luar Jawa gitu. Nah gue mungkin ikut ngelihat itu karena bokap nyokap gue tuh nggak ngerantau sih, tapi dari satu kota ke kota sampingnya, jadi cuma 1 jam. Apa tuh kota sampingnya? Kan gue kan Tulungagung. Kota sampingnya Blitar. Blitar Tulungagung tuh 1 jam. Kok Brebes jauh banget? Dulu Jawa Tengah ya. jauh ya. Terlalu melebar. Lu kalau omongan lu terlalu melebar. Sama-sama B maksudnya. Jauh banget masalahnya. Geografi saya Oke, berarti karena mungkin sudah ada yang pengen merantau atau dari teman-teman SMA mungkin. Apakah teman-teman SMA juga punya motivasi keluar daerah rantau juga? Mungkin dari beberapa teman iya ada kali ya SMA. Karena beberapa berarti dikit dong. Iya. Berarti lu kayak self proclaim bahwa lu adalah lu jangan menggiring ke situ tiba-tiba selalu digiring ke situ. Enggak sih, kayaknya ada mungkin karena ada temen SMA gue yang
kerja di Dubai, kayak gitu-gitu di hospitality biasanya. Lebih ini mah rantaunya bukan cuma Indonesia regional ya, tapi country tapi lebih ke multinasional. ya, Ya. multinasional. Wow, keren gitu. Praspanutan banget di sini guys. Tiba-tiba kayak langsung dipatahin, kayak langsung ngobrolnya selesai nih kayak gini. Langsung kita tutup guys, closing aja lah. Tiba-tiba gitu. Iya kayak closing ya. Iya tiba-tiba gitu. Nah, kalau setahu gue nih, nanti dulu dan Mas Matan ini sekarang mungkin POV-nya lain. Sekarang bukan dia dong yang lagi rantau, adiknya juga lagi rantau. Oh adek lu di sini ya? Iya, adiknya lagi rantau. Adik gue juga ngerantau juga nih ke Bogor. Ke Bogor sama? Sama. IPB juga? IPB juga. Oh, jurusannya sama juga? Dia jurusan arsitek. Wih, arsitek. Berarti bisa bangun rumah ya? Dia lebih ke arsitek. Bukannya ini arsitek sih, tuh gambar apa ya, namanya, rumah tentang tuh tata kota teknik sih. sipil ya, correct me if I'm wrong ya guys. Kalau misalnya gue salah, tapi setahu gue tuh arsitek tuh yang gambar gak sih, terus yang Iya. bangun tuh Iya, teknik sipil. sketsnya kan. Iya. Ya, Jangan semacam salah itulah. itu. Iya, oke, Disclaimer oke. aja. Disclaimer, oke. FYI Ya, for your information. Thank you for the information, Pras. Ya. Terus gimana? Lu berarti lebih pengalaman lah merantau tuh seperti apa? Apa yang lu mau sampaikan ke adik lu? Kok mau sampaikan, maksudnya apa yang lu mau bilang ke adik lu untuk kayak Enggak sih, kalau merantau tuh gini Iya, gitu. kayak apa yang pengen lu sharing ke adik Iya, lu lah. sharing misalnya. ke adik lu. Mungkin teman-teman di sini kan juga dapat sharing ilmu dari Iya. Mas Fatan ini. Iya, selain pas itu temen lu kesurupan ya episode kemarin. Iya. Jangan yang itu yang lu share ke adik lu. Dark side. Itu dark side dari Bogor area. Iya, Nah, iya. gimana kalau lu mau sharing ke adik lu, apa yang mau lu sharing? tentang Apa ya, rantau? mungkin kalau karena dulu gue juga ada di kampus yang sama ya, jadi mungkin mulai dari tempat-tempat makan murah, terus nanti event-event yang sering ada di kampus tuh apa aja kayak gitu, pokoknya tips and trick kayak gitu sih. Dan cara bertahan hidupnya nyari kosan murah tuh gimana. Ya, lu tuh selalu mention little things, tau nggak? Kalau lu nggak sadar maksudnya dia Dia selalu apa ya, ngelihat satu hal-hal yang detail gitu iya, kan. maksudnya Yang kayak kita tadi nggak mungkin ngeliat. Iya, kayak tadi apa dia mention tempat makan murah kayak maksudnya kalau lu kan tadi langsung lebih ke wah visioner gitu, kayak gua adaptasi dengan Tapi lingkungan. sebenarnya gue juga cari tempat Enggak, makan lu murah juga karena usah kan ngikutin. enggak usah ngikutin. Enggak, Nggak usah tapi ngikutin. kalau misalnya kita mahasiswa kan kita nggak ada duit, Iya, mungkin nggak ada duit. iya. Pasti nyari, cuman ya itu bukan salah satu tolak ukur gua harus gua tuh sharing tempat makan murah di sini. Kayaknya semua orang pasti tahu sih, bakal tahu. Iya. Sooner Iya. later pasti akan tahu kan. Betul, tapi maksudnya ini konteksnya Mas Fatan ini orangnya bener-bener pemerhati detail banget gitu loh. Jadi kayak Ini baru diperhatiin nih kutu-kutu nih. kutu apa? asal sebut. Lanjut. Aduh, nggak masuk Mas, maaf ya. Berarti lebih ke cara survive finansial lah ya, maksudnya lebih menghemat gimana gitu. Iya. Ya kan kalau di Bogor kan ya gitu-gitu aja ya biasanya kan. Iya. Mungkin tiap generasi itu nggak ada banyak perbedaan gitu. Jadi ya kasih tips and trick dikit-dikit lah gimana biar bisa lebih survive lah gitu. Lebih survive lah. Sebagai seorang abang nih, Dek denger ya Dek gitu ya. Anjir. Lu manggil Ade lu apa? Ya ada. Ade, Dek maksudnya Dek. Iya, Ade. Oh Dek, Adik, brother. Nah, brother. Bro. Bro. Umur berapa sih bedanya? Udah 5 tahun sih. Oh 5 tahun. Deket ya? Jauh gak sih? Deket atau jauh? Segitu. Ya, ini Soalnya normal adik lah. gua sama adik gua 6 tahun. Normal sih 5-6 tahun kan idealnya kan. Cowok ya? Oh ya cowok berarti ya. Gua Nggak terlalu 5 tahun ini juga gimana. gua. Kayak kita sama deh, adik kita Enggak, sama. gua 6 tahun. Tapi adik lu baru masuk kuliah kan? Iya baru masuk kuliah. Adik lu juga. Enggak dong. Lebih tua dari gua. Adik lu semester berapa berarti? Dia udah mau semester 7. Oh iya, adik kita seumuran berarti Is. Enggak mau. Kok nggak mau? Ya nggak usah kalau nggak mau. Kenapa nggak usah. nyamain? Ya gua ngomong doang. Kok tiba-tiba nggak mau? Nah ini terus karena lu tadi udah sempat mention lu ini adalah lebih paham, bukan lebih paham maksudnya ada pengalaman lah terkait ngerantau segala macam. Nah berarti kan itu sama aja dengan lu keluar dari zona nyaman. Ya. Iya nggak sih? Nah kan ada istilah Memaksa tuh. sih, memaksa Nah itu keluar ada sih. istilah tuh keluar dari zona nyaman. Maksudnya apakah betul keluar dari zona nyaman itu benar? Betul. Apakah Apakah keluar dari zona statement itu? keluar dari zona nyaman itu tepat gitu loh? Karena orang nyari zona nyaman sebenarnya kan.
Kenapa lo harus keluar dari zona nyaman? Padahal orang tuh nyari zona nyaman ya. Gitu. Apakah statement itu benar? Gitu. Kalau menurut gua Heeh. keluar dari zona nyaman tuh benar. Bener. Karena menurut gua zona nyaman tuh ini mengutip kata-katanya Panji ya. Waduh, tiba-tiba karena gua pendengar setia kali ya. Iya, pendengar setia Pendengar WLT. setia Mas WLT. Panji kalau dengar ini ada Pak Ketipang Timplung. Pak Ketipang Timplung kan? Pak Ketipang Timplung. Pak Ketipang Timplung. Pendengar setia Pendengar setia WLT. WLT. Shout out buat Mas Panji. Mas Panji. Tapi silakan. kayaknya dia nggak denger sih, tapi nggak tahu. Nanti kita pasti didengar sama Mas Panji lah. Yakin, Kita harus gue optimis, juga nih bro. optimistik kayak gitu. Optimis ya. Kalau lanjut. menurut kata-kata beliau, katanya tuh zona nyaman tuh rest area. Kalau udah selesai istirahatnya, ya udah gas lagi ke tujuan. Karena manusia kan pasti punya tujuan kan. Maksudnya kayak impian kita mau kemana gitu kan. Iya. Nah, zona nyaman itu kalau kita masih muda, kayak meskipun udah umur gitu ya, kayaknya kalau misalnya lu masih punya impian ya tetap kejar. Karena kalau lu stay terlalu lama di zona nyaman, kreativitas lu, terus cara berpikir lu, terus apa ya, sense keinginan lu lah buat berkembang tuh bakal gitu-gitu aja gitu. Maksudnya karena kan kalau lu keluar dari zona nyaman, mungkin lu bisa memaksa diri lu buat gue males ngelakuin kayak gini. Lu bisa paksa itu kayak gue harus ngelakuin ini karena gue harus sampai ke situ. Sampai tujuan ya. Nah makanya sebenarnya zona nyaman tuh nggak masalah, cuman jangan sampai berlarut-larut. Karena ya itu lu masih pasti kan punya impian yang pengen lu kejar kan. Lu pengen jadi A B C D, meskipun lu ada mungkin kepinginan nggak pengen jadi A B C D ya, cuman ya pasti adalah tujuan pengen punya financial freedom atau apa gitu ya. Jadi lu harus gerak tuh buat meraih itu. Nah dengan cara ya lu yang tahu sendiri lah caranya gimana. Karena pet orang kan beda-beda. Pet orang beda-beda. Nah ini soalnya menarik nih, karena gue juga sempat punya pikiran gitu, Pras. Gue harus keluar dari zona nyaman, gue harus keluar dari zona nyaman segala macam. Tapi, nah ini pertanyaannya, Pras, apakah lu menuju cita-cita lu itu bukan zona nyaman? Pada saat lu mencapai tujuan lu itu akan jadi zona nyaman lu selanjutnya kan? Betul. Tapi pasti orang. Nah, itu kan jadi zona nyaman berarti. Berarti makanya gue sempat ngobrol sama Mas Fatan juga terkait ini. Jadi maksudnya ada mungkin istilah baru, bukan keluar dari zona nyaman, tapi lebih ke perluas zona nyaman lu gitu loh. Iya, jadi menurut gue dari pandangan gue memang gue setuju banget nih. Keren banget tadi disebut dari Mas Panji. Kalau keren banget Mas Panji. Timplang-timplung Mas Panji. Ya jadi kayaknya cuma WLT doang yang tahu ya. Oh jangan dipotong. Oh iya sorry. Tadi kok dipotong mulu. Sorry. Lanjut. Oke. Lanjut. Gimana? Ya jadi kan karena ya menurut gue tuh kalau menurut pandangan pribadi ya kali zona nyaman tuh menurut gue diperluas gitu. Jadi seperti kayak lu pernah nggak sih main game-game open world yang mapsnya gede? Kayak apa ya? Pokoknya kalau lu main game RPG, ketika lu levelnya masih cupu, maps di sekitar lu itu biasanya hitam dan itu perlu dieksplor dulu. Pas lagi dieksplor itu dia malah kebuka tuh dan di situ lu nemu resource baru buat upgrade senjata, buat upgrade armor. Nah menurut gue sudah nyaman tuh kayak gitu. Daripada kita cuma di situ-situ aja, map kita tuh tetap gelap gitu. Gak kelihatan ada apa di depan. Mungkin ada monster-monster lain yang lebih kuat. Yang atau harus ternyata ada harta karun. Iya, ada harta karun kayak gitu. Nah, menurut gue zona nyaman tuh kayak gitu. Kita harus explore terus. Nanti akhirnya mapsnya terbuka sendiri, kita nemu pet buat sukses kita sendiri. Kayak gitu. Iya, makanya gue bilang karena pada akhirnya tujuan kita adalah zona nyaman kita selanjutnya gitu loh. Ya nggak sih? Makanya ada istilah tadi perluas zona nyaman, bukannya keluar dari bukannya salah keluar dari zona nyaman, tapi lebih tepatnya kalau perluas zona nyaman gitu. Kalau perluas zona nyaman tuh kan berarti ada zona nyaman yang tetap stay. Maksudnya lu bisa balik lagi ke situ gitu kan maksudnya. Jadi perluas zona nyaman yang lu mungkin ya ini koreksi ya, mungkin pemikiran gue ini salah. Yang lu maksud zona nyaman ini berarti diperluas kayak misalnya kita udah sampai zona nyaman nih. Kita mau perluas lagi. Jadi sewaktu-waktu kita mau balik ke zona nyaman awal berarti bisa dong kayak gitu maksudnya. Atau gimana? Filosofi perluas zona nyaman gue agak bingung. Maksud lo? Perluas bukan, lebih ke filosofi menurut gue. Ya itu karena orang tuh nyari zona nyaman gak sih?
Maksudnya kenapa harus keluar dari zona nyaman? Padahal at the end lu akan mencari zona nyaman. Iya. Gitu, Jadi kayak- zona nyaman yang lama tuh lebih kayak safe zone-nya gitu loh. Dan ketika lu udah capek ya udah lu tinggal balik sebentar. Ya itu balik lagi ke konsep lu tadi sebagai rest area untuk memperluas lagi lebih lanjut ke depan. Iya kan, rest area kan tadi nggak sebutin, mungkin tadi kan lu nggak sebutin misalnya rest area 57. Nah misalkan lu udah maju nggak bisa dong berarti ke rest area 57, kecuali lu rest area 456. Tau nggak rest area 456? Di mana? Itu rest area Jawa coy, Enggak tahu. terbesar se Asia Tenggara. Oh. 456 atau One day atau- one fact. Setahu gue ya, Dari rest area 456 atau 345, pokoknya seragam lah itu rest area 456 itu. Gitu guys. Oke. Itu makanya ada istilah gitu, makanya menarik kan ini sebenarnya zona Iya, nyaman tuh. menarik. Gitu makanya. Dan pada saat di zona nyaman itu, pada saat lu untuk mencapai tujuan lu berikutnya, either itu yang dimaksud zona nyamannya ini ataupun tujuan yang tadi kita sampaikan, kita harus ada disiplin dong untuk mencapai tujuan itu kan. Disiplin, presisi kayak polisi jadi. Itu kan polisi, salam Iya, presisi. Enggak tahu. Lu nggak tahu? Lu nggak tahu? Oh, Salam salam presisi. presisi. Iya, Gua salam tahu, presisi. Gue pernah lihat di 86. Iya, gitu. gitu. Salam presisi gitu. Iya. Makanya Kalau kalian belum tahu 86 tuh salah satu emang ada yang nggak tahu? ya mungkin kan Ya sekarang kan udah nggak ada. disclaimer dikit lah. Emang nggak ada sekarang Nggak 8? ada. Nggak ada udah. Gue nggak pernah Serius, nonton TV sih sekarang. Sama gue jarang nonton TV. Nggak ada sekarang. Kayaknya nggak ada. Oh iya. Itu salah satu serial apa ya, Serial kepolisian. Enggak, serial kepolisian buat nampilin mereka berkegiatan. Berkegiatan ya, on duty ya. On duty. Police on duty. Tapi itu seru sih 86. Untuk produser 86 Enggak, lanjut. Oh, enggak. Kenapa tiba-tiba bahas 86? Sorry. Iya tadi Suka terkait ini disiplin. kepecah terus. Iya. obrolan. Sorry biar Fokusnya juga biar nggak terlalu serius gitu loh. Teman-teman kan suka yang apa sih serius-serius, kita udah capek kan dari yang serius-serius gitu. Oke. Mas Baik. Aduh, Boleh. malu jadinya deh aku. Ya tadi gue bilang Norak, bener norak. yang tentang disiplin tadi. Disiplin tuh susah. Gue juga sampai sekarang nggak, ya sering banget nggak disiplin gitu loh dari hal kecil ya segala macam. Nah, gue pengen nanya lu semua dari anak rantau yang mungkin lebih punya kekuatan untuk disiplin lebih baik. Lu gimana cara mengatur itu? Kayak gue sadar nih gue belok nih, oke gue harus balik lagi ke jalan yang disiplin gitu. Apa contohnya? Misalkan kayak lu main HP, terus lu libur nih tapi lu main HP sekali Itu lu kan tahu. itu kan gak disiplin. Ya kan gue itu. Iya. Lu main HP seharian lu gak produktif, itu kan tandanya gak disiplin juga kan, gak disiplin waktu gitu. Harusnya lu manfaatin waktu lebih baik. Itu kan contoh kecilnya tuh yang sering dialami oleh saya. Gitu. Sebenarnya kalau caranya kayak gitu sih, menurut gue tuh gak disiplin banget juga sih. Jadi kayak Sama sih mau kasih. Caranya- Oh iya, Gimana? berarti skip berarti. Gimana? Berarti kita adalah 3 orang yang gak disiplin, guys. Jarang. Jarang. Pengen mencoba disiplin. Iya. tapi it's okay karena kan itu kan progress. Iya. Progress itu kan ya pelan-pelan lah, maksudnya kayak bolong-bolong dikit nggak apa-apa. Gimana? Apa? Kecil pun progres gimana yang di lu di The small progress is a progress. small progress is a progress. One day one quote. Bukan small progress is still a progress. Iya, is still a progress. Ya, jadi ya mungkin ya dari gue pribadi untuk cara untuk disiplin mungkin merasa kita punya tanggung jawab juga untuk diri kita sendiri gitu. Seperti misalkan ya untuk yang wajib-wajib lah kayak sholat atau Itu kayaknya kewajiban itu. ya kewajibannya Iya, biasanya kalau- kan ya bener. untuk tepat waktu gimana Iya, kita disiplin iya. sholat tepat waktu kayak gitu. Beda lah yang anaknya. Ustadznya Tiba-tiba ke situ arah Tiba-tiba obrolan. Jul. ya tapi mungkin kayak gitu. Jadi dari hal-hal kecil yang bersifat kewajiban itu jadinya nanti malam-malam makin kebiasa ke yang lain. Iya, gitu. iya. Mungkin Pras juga ada apa nih kalau dari Tiba-tiba Pras? lagi. Apa? Gak tiba-tiba namanya nanya kan. Iya, apa? makanya. Tadi apa? Cara lu disiplin, Iya, cara tetap build disiplin. habit yang bagus. Kalau gua sih kan karena gua menurut gua sih masih belum terlalu sedisiplin itu Iya. ya. Caranya ya tetap istilahnya kalau misalnya kita kan malam kita tidur, Oke. paginya kan harus bangun pagi karena untuk kerja. Mm.
Nah, gue tuh Sholat pengen dulu, ngedis- sholat dulu kan. Iya, tapi kan lu harus kerja dong pagi. Ya, jangan dipotong. Kayak nge-framing Kayak gue gua gak seneng sholat. banget, gak seneng banget. Enggak, nge-framingnya kayak kesannya gue gak sholat. Astaga. Kalau lagi serius jangan langsung dipotong. Biar Ini orang nih selalu ngomong Sorry, Mas. kayak obrolannya kayak gak ada isinya, sumpah kayak orang gak jelas orang. baru intro loh. Gimana tadi? Tolong. Masuk kerja, oke, pagi-pagi. Jadi sebelum itu kan sholat ya, itu wajib. Terus setelah itu kan Iya. sebenarnya pengennya gue tuh pengen sebelum masuk kerja tuh ada olahraganya dulu. Aduh. Kenyang kayaknya di Bapak Pras. Tiba ada. Habis makan banyak. Lo kalau lihat mukanya udah kayak Padahal udah mau serius kita ini, udah mau mendengarkan. tapi ada sendawa yang tiba-tiba menyala. Oke, lanjut Pak Pras, lanjut. Ada aja ya Allah Tadi ya. sampai mana ya? Tadi Gua- masuk kerja. Oh ya. Jadi sebelum masuk kerja tuh gue pengen sebelum masuk tuh ada olahraganya, entah itu lari ataupun nge-gym gitu. Nah, gue tuh kadang kalau misalnya malam nih tidur misal jam 11, jam 10 gitu ya. Gue tuh harus bangun pagi buat sholat itu terus lanjut olahraga Yeah. gitu pengen. Tapi kadang keskip gitu olahraganya karena mungkin ya ada kegiatan Kegiatan. pagi yang harus diselesaikan, misal kayak Misalkan ya apa Kenapa? ya tiba-tiba Lo diper- bingung. Ya gue nanya, misalkan apa? kan pasti punya kegiatan Oh, sendiri. yang misalkan Oke, ketiduran, oke, ketiduran. tiduran Iya, lagi setelah ketiduran sholat, lagi kan setelah itu sholat. juga kegiatan nggak sih? Iya benar, ketiduran Makanya ya kayak gitu, gue masih mencoba konsisten kayak gitu. Tapi gue sih pakai sistem alarm ya di HP gue tuh ada, gue tulis kayak alarm jam iya. segini tuh waktunya. Kalau dulu ada waktu puasa tuh jam segini, waktu sahur jam segini, nanti waktu Tadarus. Iya, oke ke situ. Oke, tadarus. Iya sih, tadarus. Oke, habis itu pokoknya udah di timeline-nya masing-masing Iya. ya. Tapi siap by ya. alarm, tapi gue Iya. Remindernya ya, ada remindernya. Keren sih, bener. Gue juga kayak gitu biasanya kalau gue habit gue yang paling gue terapkan dari dulu ya, mungkin dari zaman buat skripsi, mungkin kayak buat to-do list kali tiap hari. Ah, iya. Jadi kita tahu apa yang harus dikerjakan tiap hari, terus apa yang harus jadi progres kita di kerjaan itu, jadi lebih ke tracking gitu. Nanti kalau ketika ada atasan kita nanya, kita bisa tahu nih apa yang progresnya udah kita lakuin gitu sih. Iya. Ini Mas Fatan ini salah satu orang yang selalu buat to-do list, Pras. Setiap hari, setiap pagi. Ditulis di bukunya to-do list sambil gambar-gambar sesuatu. Dia juga ada gambar-gambar. Ada gambar nggak sih, Mas? Bisa gambar gue. Gak ada gambar. Gak bisa gambar ya? Salah gua. Respon mah jangan ngeliatin saya doang gitu. kayak males banget ya, kayak gua ngomong kayak apa sih ini orang Enggak, gitu, maksudnya kayak gue males harus banget. respon apa? Gak support Gak nih. support ya, apa Tapi kayak ngomong soal gambar, gue tuh pernah lihat satu konten kreator, gue lupa namanya siapa. Itu dia tuh ngeinformasikan kalau misal pagi tuh sebaiknya sebelum kerja itu kita ada coret-coret gitu. Entah itu coret-coret itu maksudnya yang ada di pikiran lu tulis di buku itu sampai penuh satu halaman, baru lu bisa memulai kegiatan. Karena pasti kan di pikiran tuh banyak banget yang dipikirin kan. Entah apapun itu tulis aja. Kayak itu kayak nge-relief apa aja yang pikiran lu di tulis. Jadi terus di iya, buku iya, dicoret-coret terus apa gitu, yang mau ditulis terserah tulisannya apa. Kayak itu cara mungkin ya di sini ada teman-teman dari psikologi yang bisa atau teman-teman psikolog yang bisa tahu ya mungkin itu cara kayak gimana. Tapi gue pernah denger itu dari satu konten creator, dia share kayak gitu. Tapi menurut gue itu keren juga sih, maksudnya kan kita kan pasti di pikiran kita tuh banyak banget yang kita pikirkan kan, maksudnya entah itu overthinkingnya atau apa, hal-hal apapun masuk kan di mana. Kalau kita tuangkan waktu pagi hari kan waktu yang sangat apa ya, masih seger lah ya, sangat ada kol-kolnya masuk aja tuh kan, dipotong lagi. Gue udah serius lagi fresh gitu kan. minggu jadi. ini nih Iya, kan divisualkan lah istilahnya Iya, ya. kayak gitu. Iya, dirilis lah. dirilis. Entah itu dari tulisan, entah itu lu pengen nulis kentang goreng, terus apa Iya. pecel lele gitu, terserah lu penting nulis. Ya, itu lebih ke baru masuk kerja udah males ya, kayak udah mikirin makan siang, udah masuk kerja udah mikirin makan siang. Lu gitu ya, berarti Ada maksudnya berarti tiap hari apa? berarti Tiap hari gue masuk oh, pagi. males nih pengen langsung makan deh gitu berarti.
Nah kita ke disiplin kan kita ke disiplin lagi disiplin lagi. Berarti disiplinnya tadi lebih ke ada timeline, to do list. Ya, terus nanti sebelum kerja tuh kita harus settle lah untuk emosinya atau pikirannya. Jadi salah satu caranya tadi yang udah dibilang sama si Pras, buat ditulis random aja apa gitu atau gambar-gambar, coret-coret. Itu bisa menuangkan stres lah yang ada di otak itu ke kertas. Ke kertas, insight baru sih. Oke. Lalu berarti kita selanjutnya apalagi Mas Fatan? Ya kalau gue sih untuk ya productivity mungkin hanya sebatas itu aja ya. Itu aja ya. Soalnya Upgrade ya, skill. mungkin kalau dari yang lain-lain Jangan lupa. tiba-tiba upgrade skill banget, patah kali. Enggak, tapi kan itu yang Enggak. tadi kan dia tanya apalagi upgrade skill kan penting kan. Enggak, ya kayak didn't see that coming gitu, kayak update skill lah. Tiba-tiba. Iya. Oke, update skill juga. Update Gimana tuh cara update skill, Mas Pras? Kamu udah bilang lagi tiba-tiba update skill. Mungkin itu dari otaknya tuh pengen dituangkan di podcast. bener. Langsung. Ya gue tiba-tiba kepikiran kayak bener sih, maksudnya kan kalau kita mau keluar dari zona nyaman, dari tadi kita ngobrolin kayak disiplin dan lain-lain gitu ya, buat caranya kayak gimana, terus upgrade skill tuh penting buat menunjang semua itu, karena kan kalau lu pengen pindah dari tempat nyaman lu ke ini kan pasti keluar dari zona nyaman tuh kayak lu keluar ke hutan belantara yang lu belum pernah map baru lah, tadi bilang map baru. Nah kalau lu nggak ada skill buat bisa survive di situ, maksudnya skill tuh entah apapun itu ya, apapun yang lu pengen tuju kan pasti ada step-stepnya, maksudnya pet-petnya lah, lu harus bisa capai satu persatu gitu ya. Jadi upgrade skill tuh penting menurut gue, karena ngebawa diri maksudnya nggak ada pengetahuan apapun, nggak ada skill apapun tuh menurut gue agak sulit. Makanya penting banget upgrade skill, entah itu dari digital marketing atau apa. Gimana sih maksudnya? Berarti kita harus prepare gitu kan. Gue jadi keinget, lu pernah nonton gak sih film John Wick? Pernah. John Wick itu di belakangnya ada salah satu scene yang menurut gue pas dia lagi mandi, pokoknya di belakangnya itu ada salah satu tulisan kan? Tulisan. Jadi Adiuvat ya, itu namanya kalimatnya tuh si vis pacem para bellum. Oh iya, si vis pacem. Itu artinya if you want peace, prepare to war. Gitu. Jadi kalau ketika kamu ingin settle hidupmu lebih damai, kamu juga harus bersiap-siap nih kan apa yang udah datang. Nah, caranya upgrade skill. Mempersiapkan apa yang akan datang lah. Itu kan di depan. kayak hari-hari ini kan lagi tag winter nih. Nah, iya, tag winter. Mungkin itu juga mungkin teman-teman pasti banyak yang belajar, entah itu dari ilmu-ilmu yang di luar kapabilitas teman-teman sekarang gitu kan. Itu kan juga salah satu hal yang dijalankan kan upgrade skill. Jadi stepsnya di mereka tuh upgrade skill. Jadi menurut gue sih important gak sih? Maksudnya kita kan gak harus tahu ilmu itu satu aja. Tapi kalau kita punya pengetahuan banyak kan, jadi kan kita kesannya kayak lebih paham banyak hal gitu. Jadi lebih misalnya ada satu permasalahan datang, kita bisa nge-solvingnya lebih mudah. Iya. Memang sih kalau kita punya banyak pengetahuan atau banyak hal-hal yang kita tahu tuh, kita juga makin banyak pilihan yang bisa kita buat gitu sih. Iya, lebih tepatnya berarti harus produktif kan. Iya, salah satu caranya untuk membukanya selalu itu. Ada hal baru, selalu harus punya pengetahuan baru, hal yang belum sebelumnya dilakukan tapi lu baru lakukan selanjutnya. Jadi something new in every day, every week, dan tentunya ya tiap pagi, tiap hari harus selalu dipenuhi dengan hal positif agar lebih produktif dan lebih siap menghadapi challenge yang akan datang. Challenge selanjutnya begitu. Oke, paling itu aja kali guys ya, untuk awalan episode hari ini. Kita balik nge-podcast lagi. Jadi apa ini pendengarnya apa namanya kan tadi dulu kan sempet tuh nanya. Kemarin ya kita ya. Ya, pokoknya sepat. Tiba-tiba ada sepat kok. Sepat. Ya skena podcast Skena geng. Kayak Sheila Geng ya. Kayak Sheila Geng 7 ya. Ya tolong komen guys.
Comment down namanya apa. below ya, comment down below. Ya pokoknya ya. Kalian tahu nggak di Spotify itu bisa komen di podcast. Nah, bisa. Kamu bisa Tapi kita selain komen juga kita perlu rate juga teman-teman. Ya jangan lupa di rate podcast kita di Di-share, Spotify biar nanti di-share. kalau kalian search Skena Podcast muncul paling atas. Muncul paling atas top of mind podcast skena di Indonesia, yaitu apa? Skena Podcast guys. Skena Podcast. Kata siapa? Kata kita semua. Kita self proclaim dulu. Self proclaim. Lebih ke terlalu ambisius. Iya. Ambisius. Ya tapi nggak apa-apa lah. Dikit-dikit. Penting konsisten aja. Kita kan kayak gini juga ngejalaninnya juga istilahnya juga mencoba konsisten, mencoba disiplin. Konsisten, disiplin sama ya terus upgrade lah, berusaha hal baru gitu. Betul. Oke, segitu dulu guys. Pras katanya mau mandi, dia belum mandi katanya. Astaga tiba-tiba. Gua lagi. Bye guys. Thank you guys. See you next See time. you.